Setiap orang tentu tidak ingin melihat pasangannya mendua, apalagi jika kita telah melangkah ke jenjang pernikahan. Rasa kecewa, sakit hati, dan marah tentu menyelimuti perasaan kita saat mengetahui pasangan kita mendua. Bukan hanya mengingkari janji suci pernikahan, tapi juga telah menorehkan luka dalam bahtera rumah tangga. Perkenalkan, namaku Rudi, umurku 35 tahun. Aku sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Keluargaku begitu bahagia. Istriku namanya Sari. Dia memiliki paras yang sangat cantik. Bodinya tinggi besar dengan rambut lurus panjang. Sari adalah temanku kuliah dulu. Kami pacaran 5 tahun lebih. Hingga kita pun memutuskan untuk menikah. Dulu aku menikah di usia 27 tahun. 8 tahun sudah perjalanan rumah tangga kami, dengan 2 orang anak, cewek dan cowok. Kami tinggal di suatu kompleks yang padat penduduk. Rumah kami 2 lantai, biarpun tidak terlalu besar. Aku sendiri bekerja di kantor bank swasta yang cukup besar di kotaku. 5 tahun sudah aku bekerja di bank itu, dengan gaji yang cukup lumayan besar. Sedangkan Sari istriku di rumah jadi ibu rumah tangga dan mengurus kedua anak kami. Anak kami masih kecil, makanya butuh perhatian khusus dari ibunya. Yang besar cowok umur 7 tahun kelas 1 SD, dan yang kecil cewek umur 5 tahun masih TK. Sungguh aku bahagia sekali memiliki keluarga seperti mereka. Lengkap sudah kebahagiaanku tatkala tahun ini aku bisa beli mobil SUV keluaran terbaru. Soal kehidupan asmaraku dengan Sari begitu harmonis. Terkadang Sarilah yang suka minta duluan. Tak jarang dalam semalam kami melakukannya 2 kali. Sungguh bahagianya keluarga kecil kami. Aku sendiri sangat senang dengan semua ini. Hampir tidak ada persoalan yang begitu berarti. Hingga suatu hari datanglah tetangga baruku. Namanya Janah. Janah seorang janda anak 1 yang mempunyai paras begitu cantik. Bodinya aduhai kayak gitar Spanyol dengan wajah cantik dan halus. Bibirnya tipis, rambut agak ikal, tapi malah menambah kecantikannya. Anaknya masih balita berumur 4 tahun. Mbak Janah mengontrak di sebelah rumahku. Rumah itu kebetulan memang lama tidak ditempati. Mbak Janah cuma tinggal berdua dengan anaknya itu. Makanya dia sering minta tolong ke aku. Seperti masangin gas, angkat galon, ganti lampu yang mati. Pokoknya untuk pekerjaan yang tidak bisa dilakukan perempuan, dia minta tolongnya ke aku. Suatu hari aku di rumah sendirian. Istri dan anak-anakku lagi main ke tempat kakek neneknya. Datanglah Mbak Janah. Dia minta tolong untuk menggantikan lampu di rumahnya yang sedang mati. Aku pun bergegas ke rumahnya.
Sesampai di rumah Mbak Janah, aku langsung bertanya, "Yang mana Mbak lampunya yang mati?" "Itu Mas yang ada di kamarku," jawab Mbak Janah. Aku langsung menuju kamar. Terlihat anaknya tertidur pulas di ruang tengah. Aku ganti lampu itu dengan naik ke kursi, karena memang posisinya tidak terlalu tinggi. Setelah selesai, aku suruh Mbak Janah untuk menyalakan, biar terang sekali. Dan aku kaget melihat Mbak Janah hanya mengenakan celana pendek. Dia juga cuma mengenakan kaos yang tak sepenuhnya menutupi badannya. Sebagai laki-laki normal, aku jadi tak bisa menahan diri. Pikiranku pun kemana-mana. Imronku pun tak bisa terbendung, dan dia pegang tanganku sambil berkata, "Ada apa Mas? Kok liatin aku terus? Pengen ya?" Belum sempat aku jawab, dia langsung memelukku. Aku semakin tak kuasa menahan semua ini. Kita berdua melakukannya, sungguh luar biasa sekali. Mbak Janah yang lama tak melakukan begitu indah dan tak segan mengeluarkan jurus dalam permainan itu. Setelah kejadian itu, aku dan Mbak Janah tentu ingin mengulanginya lagi. Kalau pas ada waktu dan kesempatan, aku dan Mbak Janah tentu melakukan itu lagi. Aku sampai tak ingat anak istriku lagi. Entah setan mana yang merasuki diriku. Aku tergoda oleh tetanggaku sendiri. Hingga suatu hari istriku tahu akan hal ini. Dia marah besar dan minta pisah. Dia pulang ke rumah orang tuanya dan membawa kedua anakku. Hancurlah keluargaku yang telah kubina selama ini. Aku menyesal dengan kelakuanku sendiri. Namun nasi sudah menjadi bubur, dan bubur itu harus aku makan. Tidak mungkin akan kembali menjadi nasi. Aku memang sangat menyesal, tapi ini semua akibat dari perbuatanku sendiri. Aku harus kuat dan bangkit meski tanpa anak dan istriku lagi. Hari-hariku sepi tanpa mereka, tapi biar bagaimana, mungkin ini sudah menjadi takdir dan nasibku yang jadi seperti ini. Dan karena malu sama tetangga, akhirnya Mbak Janah pun minta tanggung jawabku. Dia minta aku untuk menikahinya, tentu setelah urusanku dengan istriku selesai. Singkat cerita, aku pun menikahi Mbak Janah, meski tanpa sepenuhnya ada rasa cinta. Karena waktu itu aku cuma tergoda. Acara pernikahan diadakan secara kecil-kecilan. Di samping malu, karena ekonomiku juga lagi seret. Dan yang penting sah di hadapan penghulu. Dan akhirnya aku hidup dengan Janah, janda anak satu yang sekarang menjadi istriku. Istri yang aku nikahi tidak dengan rasa cinta. Namun aku akan tetap berusaha untuk mencintai Janah dan akan membina rumah tangga dengannya. Meski bayang-bayang mantan istriku masih selalu hadir di dalam pikiranku.